Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak. Saya Muhammad Isa Ansori, CGP Angkatan 9, SMA Negeri 1 Sampit. Perkenankan pada kesempatan ini untuk memaparkan praktek Sojeng unggah tugas kolaborasi modul 2.3 dibimbing oleh Bapak Agus Waluyo SPD sebagai pengajar praktek dan Bapak Ferry Misdi SPD sebagai fasilitator. Tujuan kegiatan CGP calon guru penggerak dapat mempraktikkan alur percakapan Sojeng Tirta dengan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan Sojeng yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Selamat malam Bu Lucy, apa kabar Bu? Selamat malam Pak Isa, kabar baik Bapak. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa Bu. Mantap. Ibu kemarin WA saya Bu, katanya ada yang mau didiskusikan Bu. Iya Pak, benar banget Pak. Kemarin sore saya WA mau berbincang-bincang sama Bapak. Ya, apa Bu yang bisa disampaikan, barangkali bisa kita cari solusi bersama atau solusi pembacanya bersama Bu. Silakan Bu disampaikan saja, nggak usah sungkan Bu dengan saya Bu. Iya Pak, jadi gini Pak, sebenarnya ini masalah di sekolah tentang anak didik saya juga. Nah, jadi siapa tahu nanti bisa berbagi pengalaman dari Pak Isa, siapa tahu pernah menemukan kondisi seperti ini. Jadi di kelas saya itu ada satu anak, anaknya laki-laki Pak. Jadi dia itu anaknya pasif dan juga cenderung tertutup. Sehingga ketika dia hadir aja terus di sekolah. Jadi setiap hari di sekolah dia hadir terus untuk presensinya. Tapi ketika kita minta untuk menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan pembelajaran itu tidak mengumpulkan, dan ketika saat bekerja kelompok juga anak ini sulit untuk berinteraksi bersama teman-temannya, sehingga temannya ketika dipasangkan dengan dia untuk berkelompok itu malah jadi enggan untuk berkelompok dengan dia. Jadi itu menjadi kegelisahan untuk saya sendiri ketika melihat itu di dalam kelas saya, seperti itu Pak. Baik Ibu, berarti di situ ada seorang siswa di mana dia aktif dalam tatap muka tetapi tidak pernah mengerjakan tugas itu Bu ya. Iya betul Dan sekali Pak. anak itu tidak bisa diajak kerjasama dalam mengerjakan tugas dengan teman-temannya dalam satu kelompok itu Bu ya. Iya benar Baik sekali Pak. Ibu. Nah, kira-kira tujuan Ibu yang Ibu harapkan di dalam diskusi kali ini apa Bu? Baik Pak, yang pastinya saya ingin berbagi pengalaman dan juga mendapatkan alternatif-alternatif solusi yang bisa saya gunakan untuk nantinya bisa menindaklanjuti kasus untuk anak ini dan juga menemukan solusi yang terbaik lah untuk anak ini Pak. Baik Bu. Ya, baik, selama ini yang sudah Ibu lakukan apa saja Bu dalam rangka untuk mengantarkan anak ini supaya anak ini bisa sama dengan teman-temannya, bisa mengikuti pelajaran dengan baik, bisa mengikuti melaksanakan tugas dengan baik, mau mengerjakan tugas dan mau belajar dalam kelompok, mengerjakan tugas kelompok dengan teman-temannya dalam satu kelas itu. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan, peluang, kesempatan, kekuatan apa yang Ibu punya sehingga untuk mencapai supaya anak itu bisa seperti yang lain, mau mengerjakan tugas, mau kerjasama, mau bersosialisasi, mau mengerjakan tugas kelompok, seperti itu Bu. Ya, Dan kira-kira ada hambatan nggak Bu untuk membuat anak itu bisa seperti yang lain? Dan kira-kira menurut Bu Lucy solusi apa yang terbaik seperti itu Bu? iya Pak. Jadi untuk menindaklanjuti kasus anak ini sebenarnya saya sudah yang pertama adalah menggali dulu dari wali kelasnya, apakah anak ini bertindak seperti ini hanya pada pembelajaran saya saja atau kelas saya saja, atau berlaku sama juga untuk seluruh mapel di pembelajaran yang lain. Nah kemudian
setelah saya gali ternyata tidak hanya di kelas saya saja, tapi juga untuk mata pelajaran yang lain, anak ini bertindak sama, yaitu tidak menyelesaikan tugasnya dan juga cenderung sulit untuk diajak berkolaborasi bersama rekan-rekannya. Nah, kemudian setelah itu, saya merestitusi. Jadi memanggil anak ini untuk melakukan proses restitusi bersama anak ini. Nah, namun karena tadi sikap anak ini cenderung tertutup, jadi untuk menggalinya itu kita memang betul-betul penuh kesabaran, Pak. Sehingga kalau ditanya itu jawabannya, kalau nggak diam awal-awal itu, ya, "Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu," gitu aja jawabnya. Kan saya bingung dia maunya apa kalau dijawab, "Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu," kan kita nggak tahu maunya apa. Nah itu Pak, tapi, belakangan ini, setelah lama, saya panggil beberapa kali untuk restitusi, ada beberapa poin yang dicatat di situ ketika anak ini sudah mulai mau untuk mengobrol tentang apa yang dialami. Yang pertama itu, anak ini kendalanya yang pertama adalah ketika, menyelesaikan tugas ini pada saat berkelompok atau di luar jam mata pelajaran, dia tidak dapat berkendara sendiri, Pak. Kemudian saat pulang sekolah setelah proses pembelajaran selesai, dia harus berganti peran bersama, ibunya karena ibunya harus bekerja dan dia yang harus menjaga adiknya yang masih kecil. Sehingga dia tidak mempunyai waktu untuk mengerjakan di luar itu, ketika adiknya ini ada sama dia. Terus saya tanya, "Kenapa kerja kelompoknya nggak di rumah kamu saja?" Seperti itu kan, supaya bisa ikut. Nah, tapi anak ini enggan untuk mengajak teman-temannya hadir di rumahnya, seperti itu, Pak. Nah, saya kurang tahu apakah ini kondisinya, terkendala entah dia malu dengan kondisi rumahnya atau kondisi rumahnya yang memang kurang nyaman seperti itu untuk menghadirkan teman-temannya di situ. Kemudian untuk bapaknya sendiri juga kerjanya cukup jauh, Pak. Jadi, sekarang kerjanya di Sukamara, jadi akses untuk perjalanan ke sini pun agak sulit katanya dari sana, sehingga frekuensi untuk bertemu dengan ayahnya juga sangat minim sekali, seperti itu, Pak. Baik Ibu, berarti sudah sangat luar biasa Bu yang telah Ibu lakukan Ibu. Karena sudah banyak ya yang solusi-solusi dari Ibu Iya, yang sudah Ibu lakukan. Dari catatan saya Ibu, itu Ibu sudah berkonsultasi dengan wali kelas, kemudian sudah melakukan restitusi, kemudian sudah home visit, sudah bisa menganalisis pendekatan terhadap anak itu, kenapa atau anak ini seperti ini. Nah, tadi dari catatan yang telah saya bikin, Bu, anak ini tidak mau mengerjakan tugas karena yang pertama ketika pulang dari sekolah dia harus jaga adiknya karena ibunya kerja sampai malam. Kemudian tidak bisa maksimal dalam mengerjakan tugas karena dia tidak bisa naik motor karena iya, tugas-tugas itu sering dilakukan di tempat temannya juga gitu dan dia tidak mau mengerjakan tugas di rumahnya seperti itu Bu ya karena mungkin iya, faktor psikologi malu atau entah apa yang kita tidak tahu dan ini perlu kita cari tahu juga sebenarnya. iya, Pak, betul. Kemudian juga orang tua atau bapaknya itu kerjanya sangat jauh sehingga perhatian seorang bapak terhadap siswa tersebut sangat kurang. Mungkin hal-hal semacam inilah yang membuat psikologi anak itu terganggu. Karena ini sangat unik sekali loh Bu, Iya, siswa Ibu ini, ya kan Bu. Nah, dari hal-hal tersebut di atas, kira-kira rencana aksi apa Bu yang akan Ibu lakukan untuk membikin anak itu supaya bisa mengerjakan tugas, bisa kerja kelompok, bisa sosialisasi dengan teman-temannya, dan apakah siswa ini akan menjadi prioritas Ibu? Dan strategi apa Bu yang kira-kira yang akan Ibu lakukan supaya anak ini bisa mencapai tujuan yang diharapkan kita, bisa mengikuti alur pembelajaran kita, bisa mengerjakan tugas yang kita berikan, bisa kerja kelompok, bisa sosialisasi dan kira-kira berapa waktu yang Ibu targetkan untuk mencapai supaya anak ini bisa sesuai dengan teman-temannya, bisa sama dengan teman-temannya, Bu? Itu. iya, Pak. Saya itu beberapa saat ini berpikir, kemarin saya sudah pernah juga kunjungan pertama ya, Pak, hanya saja tidak bertemu dengan ibunya karena, kami berkunjungnya itu setelah pulang sekolah dan ternyata, ibunya sudah keduluan pergi, seperti itu. Nah, jadi,
selisih di waktu. Kemudian saya berpikir lagi untuk melakukan kunjungan atau bekerja sama dengan guru BK agar proses ini dapat ditangani juga oleh guru BK dan guru BK juga mengetahui, karena saya yakin juga bahwa guru BK itu sebenarnya lebih tahu dibandingkan kita bagaimana proses ini bisa dilakukan seperti itu. Jadi menjadi penengah untuk saya juga langkah apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Tapi untuk rencana ini yang saya pengen lakukan adalah yang pertama itu berkonsultasi dengan guru BK, kemudian menentukan waktu kunjungan yang tepat. Jadi sambil berdiskusi dengan si anak, karena orang tuanya ini tidak memiliki alat komunikasi Pak untuk bisa diajak berkomunikasi. Nah, jadi bisa saling bersharing untuk dengan si anak kapan orang tuanya ada di rumah itu pada pukul berapa. Sehingga nanti kalau mereka pagi sampai ibunya kembali bekerja itu tidak dapat kunjungan ke sekolah, kami yang kunjungan ke rumah untuk mengetahui kondisi apa sebenarnya yang benar-benar terjadi pada anak ini, Pak. Baik, Bu. Jadi sangat bagus sekali, Bu, ya, rencana aksi Ibu itu supaya anak siswa Ibu itu bisa sama dengan teman-temannya dalam mengerjakan tugas, tidak malas, tidak menutup diri dan mau bekerja sama dalam tugas kelompok. Iya, Nah, kira-kira di situ ada hambatannya nggak, Bu? kalau hambatan sih pastinya menyesuaikan waktu ini pasti menjadi suatu hambatan juga ya, Pak, ya. Karena Nggih. kondisinya sendiri kita maklumin juga bahwa mereka harus bekerja seperti itu. Kemudian yang kedua, sikap tertutup anak ini juga pasti akan menjadi hambatan untuk kita, karena kalau kita nggak tahu apa maunya anak ini, akan sulit untuk kita mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi pada diri anak ini. Nah, seperti itu, Pak. Baik, Ibu. Kemudian komitmen Ibu untuk rencana Ibu ini bagaimana, Bu? Kira-kira komitmen-komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Kemudian kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini sehingga siswa tersebut bisa sama dengan siswa-siswa yang lain mau mengerjakan tugas, kemudian sosialisasi, kemudian mau kerja kelompok dan di situ kira-kira tindak lanjut dari kegiatan Ibu itu bagaimana, Bu, untuk kedepannya? Wah, home visit kedua atau mungkin ada alternatif-alternatif yang lainnya yang memungkinkan anak ini bisa seperti yang lain, seperti itu, Bu. Iya, Pak. Kalau untuk komitmen saya pastinya saya akan melaksanakan ini dengan cepat ya, Pak. Besok guru BK-nya tidak ada di tempat, berarti saya akan bertemu di lusa saat ada di tempat. Nah, kemudian dari situ mulai berkomunikasi dengan guru BK, menceritakan apa yang terjadi. Nanti untuk tindak lanjut selanjutnya, apakah anak itu duluan yang akan kami panggil lagi, baru nanti home visit ke tempat orang tuanya, sambil sembari siasati jadwal yang cocok untuk anak ini, dan kami juga untuk dapat berkunjung. Seperti itu, Pak. Baik, Bu, semoga rencana ini bisa berhasil sesuai dengan yang kita harapkan dan semoga siswa Ibu bisa mengerjakan tugas sesuai dengan yang Ibu harapkan dan bisa bersosialisasi, tidak menutup diri, kemudian siswa tersebut bisa bekerja sama dalam kelompok sehingga sama dengan siswa-siswa yang lainnya, Bu. Iya, Dan Pak. ada yang silakan, Bu. Ya, Ada yang yang pasti sama ya Pak, harapan kita ya Pak ya, semoga menemukan titik terang dari permasalahan anak ini, karena nilai-nilai temannya sudah banyak sekali, tapi ternyata dia masih banyak yang bolong. Itu kan menjadi kegelisahan untuk kita juga, ketika kita ingin Sebenarnya harapan memberikan saya juga nilai sama kepada seperti anak Bapak ini tadi ya nanti. Pak ya, bahwa supaya nanti bisa ketemu titik terangnya untuk proses anak ini nanti ke depannya, sehingga dia nanti dapat meninggal ketinggalan pembelajaran yang sudah dia lakukan dan tugas-tugas yang sudah terjadi ya Pak ya. Doakan saya juga supaya bisa melaksanakan kegiatan ini dengan lancar dan nanti menemukan solusi yang terbaik dari kegiatan ini Pak. Amin, Bu. Semoga bisa tercapai apa yang kita harapkan bersama, Bu, ya. Iya Pak. Terima kasih ya Pak Ada Isa yang ya atas disampaikan? malam hari ini ya, sudah mendengar dan menyimak Sama-sama, saya. Bu. Iya, selamat malam Pak. Selamat malam, Ibu. Umpan balik, Bu, setelah diskusi kita pada malam hari ini, bagaimanakah perasaan Ibu terhadap masalah yang sudah dihadapi Ibu? Oke Pak, terima kasih Pak. Perasaan saya adalah
lega dan juga, rileks ya, Pak, ya, ketika melakukan proses coaching ini, karena di sini kita dapat dengan leluasa menyampaikan apa yang menjadi kekurangan kita ataupun kekurangan dari sekolah kita masing-masing, sehingga nanti dapat menemukan alternatif-alternatif solusi yang juga mungkin bisa berasal dari pengalaman Bapak ataupun orang lain dan bahkan solusi yang tidak pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya. Terima kasih Bu. Mungkin cukup Bu ya pada diskusi kita kali ini. Nanti kalau ada masalah-masalah bisa kita saling telepon atau WA Bu, saling berbagi. Iya, Terima Pak. kasih Bu Baik. Lucy. Terima Selamat kasih malam. Bapak. Selamat malam, selamat beristirahat. Demikian praktek coaching unggah tugas kolaborasi modul 2.3. Saya Muhammad Isa Ansori, CGP 9 SMA Negeri 1 Sampit. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak.